Oke, ini jadi narasumber kedua kita udah hadir nih teman-teman. Halo, selamat malam Pak Agung. Malam-malam. Sehat Pak? Gimana kabarnya Pak? Mantap. Weekend Oke, masuk seminar kayak gini yang luar biasa nih. Aku ap gratis kerja ini. apalagi mau ada yang udah malam takbiran ya Pak ya? Ini udah takbiran ada yang. Oh iya, udah ada beberapa juga yang lebarannya besok ya Pak? Iya, sip. Monggo. Oke, karena udah jam segini, mungkin aku izin untuk memperkenalkan Pak Agung langsung saja nggak ya Pak? Oke, jadi malam ini kita kedatangan spesial guest star, Pak Agung Satya Nugroho. Beliau merupakan dosen dari S1 Pembangunan Wilayah UGM. Nah, selain itu Pak Agung juga merupakan pengurus Pusat Ikatan Geografi Indonesia, Sekretaris Pusat Kajian Permukiman, Transmigrasi dan Perbatasan atau Puspetrantes Fakultas Geografi UGM, dan juga saat ini masih aktif sebagai dosen Departemen Geografi Pembangunan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Salam kenal Pak Agung. Salam kenal. Ya, ini dosen saya guys. Alhamdulillah nilai aman ya Pak ya? Belum tak koreksi. Oh belum. Tak tandai khusus kamu. Semoga aman ya Pak ya? Kalau moderatornya jelek nanti tak tandai khusus. Aduh, mohon bantuannya ya teman-teman. Semoga citra saya di sini bagus. Oke Pak, mungkin karena sudah jam segini juga, Pak Agung boleh langsung saja untuk menyampaikan materinya aja Pak. Silakan Pak Agung, waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam kenal ya. Saya Agung ya, panggil saja Mas Agung gitu nggak apa-apa. Karena ini dengan di luar kampus ya, sama-sama aktivis di NGO juga kita saling diskusi aja lah ya. Saya baru mengenal begitu ya IATC ini, kemudian saya buka-buka websitenya, keren sih. Ini gerakan anak muda yang kemudian, tapi nggak tahu di balik layar ini ada siapa. Saya mungkin tertarik untuk kemudian mendengarkan ya siapa tokoh yang menggerakkan anak-anak muda untuk bergerak mengabdi begitu ya. Tapi ya kita saling membantu saja karena saya besar juga beberapa kali ikut di NGO juga gitu ya. Salah satunya ada di INSIS. INSIS itu Institute for Social Transformation ya. Di Pakem gitu, tapi itu ya semacam gabungan dari beberapa yayasan di seluruh Indonesia. Tapi by the way, saya coba share screen ya. Ini waktu saya berapa Mbak Isti? Waktunya mungkin saya beri 20 hingga 30 menit ya Pak. Oke. Ya. Sayangnya teman-teman, ini kan sekarang kita jiwa nasionalis kita sangat tinggi gitu ya. Karena berbarengan dengan Indonesia versus Thailand, versus Filipina ya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelahnya itu TV untuk timnas gitu ya, nggak apa-apa, silakan lihat, saya juga lihat ini. Jadi kalau nanti tapi suaranya kita matikan gitu ya. Nanti kalau sudah gol kita teriak bersama-sama gitu ya. Yang penting itu aja. Jadi nggak apa-apa, kita relax saja ya. Karena weekend gini kita diskusi tentang desa wisata ya. Ya kita bisa saling sharing lah. Gitu. Baik, teman-teman, yang pertama saya ingin share tentang pengalaman saya tentang pengembangan desa wisata gitu ya. Ini judul yang dikasihkan oleh teman-teman panitia yang untuk saya kemudian bisa saya kembangkan dalam perspektif geografi, karena bidang ilmu saya kan ilmu geografi ya. Ilmu geografi itu induknya, tetapi ilmu geografi itu satu fakultas gitu ya. Secara administrasi bukan jurusan, kalau jurusannya itu pembangunan wilayah gitu ya. Jadi geografi ada yang urusannya peta, ada yang urusannya lingkungan, ada yang urusannya development gitu ya. Kalau development ini bidang saya. Makanya ada beberapa development bidang regional terkait dengan tematik, ada yang untuk pariwisata, untuk desa, untuk industri, untuk perkotaan, begitu macam-macam, gitu ya. Nah ini Mbak Isti minta saya untuk berbicara tentang desa wisata dari perspektif ilmu geografi, ya. Mungkin saya akan mencoba untuk secara konseptual mengajak teman-teman untuk berpikir kritis begitu, dan
Dan akhirnya nanti saya akan berbicara masalah pengalaman ya, dan kemudian saya akan mencoba menarik ke tor teman-teman kan bilang mau pengabdian di lereng gunung di Lombok ya, gitu ya. Jadi nanti mungkin teman-teman bagaimana sebetulnya cara mengembangkan desa wisata di sana. Pertama yang perlu saya sampaikan teman-teman, ini ada satu buku yang menarik dari Kemenko Marifest ya. Ini gabungan dari menteri-menteri begitu ya. Ada Menko Marifest Pak Luhut, ada Pak PMK ya, Menko PMK begitu Pak Muhadjir Effendi, Mendagri, ada Menkominfo, ada KKP, ada Menteri Desa, ada Menparekraf ya, Mas Sandiaga Uno, ada Bu Ayu Bintang dari PPA ya, Perlindungan anak dan perempuan begitu ya. Kemudian dari beberapa kementerian ini kemudian membuat sebuah pedoman desa wisata. Nah, ini mungkin menarik untuk kalian baca ya. Beberapa materi saya ambil dari sini ya. Tapi saya jelaskan secara praksis ya. Praksis bagaimana sebetulnya desa wisata ini dikaitkan dengan praktek di lapangan begitu. Karena membangun desa wisata itu hati-hati sekali teman-teman. Hati-hati sekali. Hati-hatinya kenapa? Karena jangan sampai gedok tular. Istilahnya orang Jawa itu gedok tular. Nggak tahu, translate-nya di bawah ini mungkin. Gedok tular itu seperti apa. Artinya jangan hanya ikut-ikutan lah. Jangan hanya hangat-hangat tai ayam gitu. Istilahnya seperti itu ya. Itu berbahaya karena kita sudah menjanjikan ke masyarakat bahwa kalau kita mengembangkan desa wisata, desanya akan berhasil. Enggak, belum tentu. Itu hati-hati. Karena kita sudah memberikan harapan, kemudian kita PHP, istilahnya kalian itu kan. Memberi harapan palsu gitu ya. Nah, itu kemudian masyarakat bisa marah. Masyarakat bisa marah. Nah, kalau sudah marah, kemudian struktur sosialnya agak terpecah. Dan itu kita harus bertanggung jawab terhadap itu. Maka kita harus siap-siap. Ketika kita terjun ke desa, karakter struktur sosialnya itu sudah terbentuk di sana. Ketika datang dengan misi yang baru, maka kita harus siap-siap perencanaan yang matang agar struktur sosial itu nggak berpengaruh di sana, nggak terpengaruh gitu ya. Itu intinya di situ. Kemudian kalau di dalam buku tersebut saya memperlihatkan ini terbitannya tahun 2021 ya. Jadi tahun 2021 itu sudah ada 7.000 sekian itu, 7.275 desa wisata. Bayangkan ya, sudah banyak teman-teman. Dari 83 desa, 83.000 desa gitu, di seluruh Indonesia. Persebarannya itu sudah merata gitu di seluruh Indonesia. Dan desa wisata sekarang itu sudah nggak wah lagi, nggak wah lagi. Karena apa? Karena dekat dengan mereka itu sudah ada contohnya gitu, yang sudah berhasil. Misalnya contoh kalian mau ke Lombok, gitu ya, mau ke Pulau Lombok, desa wisata di sana yang sudah berhasil mana ada Sade, desa wisata Sade. Itu kan suku Sasak ya, desa dengan budaya suku Sasak. Itu sudah ada gitu. Nah terus apa yang membuat beda dan kemudian teman-teman itu tidak PHP lagi gitu. Ada memberikan sebuah insight yang baru gitu. Pertanyaannya di situ sebetulnya. Kalau kita lihat, misalkan kalau di NTB itu ada 137 desa dari sekian banyak pulau-pulau itu masih kecil ya. Tapi kalau kita lihat mana desa wisata yang paling banyak di Jawa Timur, coba lihat 1.155 desa, 1000-an desa lebih. Ya. Dibanding DIY aja 178. Jawa Tengah aja 700, nggak sampai 1.000. Gitu. Yang paling banyak itu Jawa Timur. Gitu. Dan variasinya banyak. Baik itu yang desa wisata yang aktif, yang berhasil, maupun desa wisata yang ya ludup-ludup lah, artinya hidup segan nanti tak mau gitu ya. Nah, banyak sekali seperti itu. Yang hanya formalitas saja untuk ngangkat kepala desanya biar kepilih lagi untuk itu banyak sekali seperti itu. Itu teman-teman yang harus kemudian kita catat gitu. Dalam buku tersebut juga saya sampaikan yang perlu saya highlight juga gitu. Jadi menarik sekali ketika melihat infografis ini ya. Jadi antara bagaimana kita mass tourism, ya, kita istilahkan mass tourism, itu wisata massal yang memang motifnya itu mengundang banyak orang keramaian. Ya. Keberhasilannya ketika mass tourism ini ya semakin ramai orang semakin berhasil. Itu ciri-ciri dari mass tourism. Nah, kemudian muncul lagi karena ini terlalu ramai, sepertinya saya agak bising dengan keramaian dan lain sebagainya, maka muncullah wisata alternatif, ya. Kembali ke alam, gitu. Kembali ke alam, ya. Jadi kemudian berinteraksi dengan masyarakat. Nah, tetapi ini pun kemudian berkembang lagi menjadi village tourism, wisata perdesaan. Gitu. Beda desa wisata dengan wisata desa itu beda ya. Jadi desa wisata dengan wisata desa itu beda. Nah, itu nanti kalian cari sendiri. Perbedaannya seperti apa? Itu
itu saya berikan clue aja biar kalian kemudian kalau tertarik, kemudian biar nggak kejerumus, nggak salah dengan prinsip desa wisata, itu bisa kalian highlight di sana. Kemudian aspek penting yang lain ketika berbicara aspek desa unggul itu ya, ini gitu ya. Pertama itu infrastrukturnya, ya. Butuh infrastruktur itu. Ya kita omong kosong kalau kemudian mau bicara desa wisata nggak ada infrastruktur yang mendukung itu gitu. Itu bagian dari prinsip ya masalahnya. Kemudian higienis kebersihan. Jadi mau nggak mau ya, ketika tadi Mbak Shania tadi berbicara tentang pengalaman makan mie ayam seperti itu, kalau di desa wisata nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Gitu. Apapun kondisinya, tetapi bagaimana kita mengoptimalkan, mendidik mereka, memberikan pengetahuan kepada mereka tentang higienis, tentang kesehatan, tentang kebersihan. Nah, itu prinsip gitu. Makanya kemudian bagaimana kita men-setting di desa pun ketika ada kandang sapi dan lain sebagainya, kita bagaimana men-setting itu biar bersih dan higienis. Karena wisatawan itu nggak semuanya bisa menerima seperti itu. Kemudian teknologi. Ya, ini nanti bagaimana kemudian dampaknya gitu ya. Nah, teman-teman ketika berbicara tentang pembangunan desa wisata, tahapannya seperti ini ya. Jadi bagaimana kemudian melihat sebuah potensi dulu. Artinya, teman-teman harus bisa memilih, ini desa wisata yang berbasis apa gitu. Apakah budaya, apakah alam, apakah buatan. Pilihin gitu, silakan memilih. Nah, ini harus jelas di awal dulu. Karena apa? Konsep ini akan berujung kepada metode atau kemudian lembaganya, promosinya, target wisatawannya, target pasarnya siapa. Kalau ini belum dipilih, ini ya itu namanya getok tular ya. Hanya ikut-ikutan aja. Banyak loh desa-desa sekarang ya, teman-teman ya. Ini saya banyak praktek mengembangkan desa wisata karena semenjak saya mengembangkan desa wisata di Bugisan ya, kemarin tuh masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik se-Indonesia, didatangi oleh Mas Sandiaga Uno kemarin, baru hari Jumat kemarin ya. Ya, 1 minggu yang lalu ya. Itu didatangi oleh Mas Sandiaga, kemudian disahkan sebagai 50 desa terbaik seluruh Indonesia, kemudian banyak lurah-lurah ya datang ke rumah saya untuk bantu gitu. Dan banyak juga lurah-lurah yang kemudian karena waktu saya juga kan nggak bisa seluruhnya melayani ya, terus mengembangkan dewe gitu ya, mengembangkan sendiri, banyak yang gagal karena apa? Kalau tiru-tiru ya, kalau hanya tiru-tiru membangun infrastruktur, membangun gubuk, membangun rumah makan gampang teman-teman, karena desa sekarang punya uang, ya kan dana desa besar, bermiliaran gitu ya. Tapi prinsipnya nggak itu. Mereka bisa bangun, tetapi gagal, nggak bisa mengundang wisatawan. Karena apa? Prinsip-prinsip nanti yang saya jelaskan, prinsip-prinsip membangun desa wisata itu nggak dilakukan. Salah satunya ada atraksi, triple A ya. Atraksi, aksesibilitas, amenitas. Atraksinya apa? Berbasis budaya, alam, atau buatan. Aksesibilitas mereka menuju ke sananya itu, menuju ke desa wisata gampang apa sulit? Kalau sulit teman-teman, itu nggak bisa lah. Sebagus apapun ya, kalau sulit ya memang akan membutuhkan effort yang sangat tinggi gitu ya. Dan itu desanya harus tinggi gitu ya. Amenitas ini fasilitas pendukungnya. Nggak mungkin kalau teman-teman sebagai wisatawan ya, pertama kali datang ke lokasi wisata apa yang kalian cari? Yang kalian cari itu toilet gitu ya. Toilet. Nggak mungkin. Mesti tengok kanan kiri. Setelah parkir turun tuh mana toiletnya ya gitu ya. Nah, kenapa? Kalau tiba-tiba kemudian ada serangan mendadak, mesti kalian akan langsung larinya itu sesuai arah, gitu. Nggak kemudian lari kemana-mana. Itu prinsipnya di situ. Gitu. Makanya toilet, musola kalau bagi yang agama Muslim gitu ya, dari amenitas penting gitu. Ya, itu tadi yang berkaitan dengan infrastruktur. Kemudian branding, advertising, selling ya terkait dengan pemasaran ini penting sekarang. Dan yang ketiga SDM. Potensinya bagus tapi SDM-nya kurang, ini susah sekali. Nah ini semua dikaitkan dengan bagaimana kita men-setting masyarakat atau BUMDes sekarang badan usaha milik desa, pemerintah dan industri. Swasta-swasta, UMKM lokal-lokal yang ada di desa itu ya kita gerakkan. Gitu. Nah ini menjadi satu kesatuan kerja yang besar loh teman-teman. Jadi ini saya nggak nakut-nakuti ya, tapi kalau kalian sudah terjun ke pengabdian ini jangan terlanjur basah, ya udah langsung nyemplung dan jalan terus totalitas gitu.
Dan ingat ya, endurance. Pengalaman saya mendampingi desa-desa wisata yang sudah berhasil begitu, endurance teman-teman. Ini bukan waktu yang singkat. Nggak mungkin 1 tahun jadi teman-teman, nggak mungkin. Gitu ya. Saya ke Petingsari, tahu Petingsari dulu waktu Merapi jeblok, Merapi meletus ya tahun 2010. Itu setelah itu saya sama Mas Desta namanya dari Puspar UGM itu pertama kali datang ke sana, ke Petingsari itu untuk bisa membangkitkan kembali ekonomi sana. Ya, dulu itu petani kemudian gagal ya karena kena sapu awan panas itu, kemudian kita gerakkan ekonomi yang lain yaitu pariwisata, desa wisata. Mas Doto yang ada di sana sekarang meninggal ya penggeraknya di situ ya. Kita kehilangan itu tokoh besar itu di dunia desa wisata. Nah, oke. Ini yang saya bilang teman-teman. Jadi banyak sekali fata morgana desa wisata sekarang. Ya, kayak fata morgana ya, katanya di sebuah gurun begitu kita melihat, kita kehausan ya kita melihat air, wah itu menjadi sebuah danau yang luar biasa. Tapi itu sebagai fata morgana. Jadi sekali lagi bahwa jangan menjanji-janji PHP, janji kosong gitu ya. Itu berbahaya bagi teman-teman, bagi desa wisata itu sendiri. Makanya kita harus tahu seperti apa ya prinsip dari desa wisata, dan apakah desa wisata itu menjadi satu-satunya tujuan? Tidak, teman-teman. Sekali lagi tidak. Jadi kalau sekarang saya florkan di sini, ketika teman-teman sekarang booming desa wisata itu bukan satu-satunya tujuan. Tujuannya memang kesejahteraan masyarakat. Tetapi caranya, kendaraannya untuk mencapai tujuan itu banyak hal. Bisa menjadi desa industri, bisa menjadi desa untuk pengembangan pertanian, agropolitan bisa. Ya. Bisa desa wisata bisa. Salah satu aja bisa. Jadi silakan pilih ya. Silakan pertimbangan matang-matang sebelum kalian bergerak untuk ke masyarakat itu. Dan kemudian hati-hati dengan perlombaan-perlombaan. Jadi perlombaan itu teman-teman ya, anugerah desa wisata dan lain sebagainya, itu adalah bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah kesejahteraan masyarakatnya di sana. Nggak menang lomba nggak masalah. Yang penting mereka sejahtera, mereka gayeng, ya, guyup rukun di desa wisata itu. Kita tidak perlu mengubah struktur sosial yang besar di sana. Berbahaya teman-teman. Bagi kelangsungan hidup banyak orang di desa itu. Gitu. Dosa kita itu dosa dunia akhirat tuh masalahnya. Kalau kita kemudian dirasani atau kemudian mengubah malah jadi konflik dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu berbahaya. Makanya kalau ini itu bonus, nggak apa-apa. Ikut ini nggak masalah. Demi untuk selling, demi untuk pemasaran gitu ya, agar lebih terkenal gitu, boleh gitu. Tapi ini hanya sebagai bonus tools gitu ya. Tujuan utama adalah desa wisata itu mensejahterakan masyarakat. Nah, sekarang secara cepat teman-teman, prinsip-prinsip dari geografis ya, pandangan ilmu kami ya, di dalam geografi itu untuk mengembangkan desa wisata itu seperti ini. Pertama, kalau di dalam prinsip geografi itu ada namanya interrelasi interdependensi. Ini secara konsep ya, ini berat juga sih kalau berpikir malam-malam gini, berpikir gini ya. Tapi nggak masalah sih, teman-teman bisa sambil nonton bola biar fresh gitu ya. 21 dan. Ini ada salah satu paper dari tokoh pariwisata Indonesia ya, guru saya ini, Prof. Baikuni, tentang Borobudur begitu. Dan beliau memetakan tentang Borobudur itu yang merah ini, kemudian radius pengaruhnya itu yang hijau, yang pengaruh sangat tinggi, kemudian yang warna ungu ini. Namanya gaya sentripetal dan sentrifugal. Daya tarik dan daya serap dan daya dorong gitu ya, daya keluar gitu, daya lenting gitu. Jadi bagaimana kemudian satu objek wisata ini itu berpengaruh terhadap lokasi di sekitarnya. Ya, seperti itu. Jadi ini urusannya sama supply dan demand gitu ya. Jadi ketika kemudian teman-teman ada lokasi Borobudur, pasti di sekitar Borobudur ini itu bisa dikembangkan desa-desa wisata yang objek lainnya. Karena di pariwisata itu ya, kalau di dalam saya ngambil inspirasinya itu dari Jatim Park Group, Jatim Park di Batu sana itu pasti mereka per tahun itu harus ada satu objek wisata atau atraksi wisata yang baru. Itu prinsip mereka. Jadi wisatawan itu nggak bosan menuju ke sana. Setiap tahunnya itu mesti kembali. Itu prinsip mereka. Ini bisa kita pakai nanti di sana. Nah, terus yang kedua, dalam konteks ruang tadi itu ada interaksi desa kota loh teman-teman. Dalam mengembangkan pariwisata itu. Misalnya ya, perkotaan itu pasti orang-orangnya itu butuh healing. Istilahnya Mbak Sania tadi itu seperti itu. Butuh healing. Karena itu pressure-nya kaum urban ya, kaum perkotaan itu pasti. Jadi kemudian
pasti ada interaksi. Namanya Jakarta itu puncaknya itu kawasan di wisata pegunungan itu ada Puncak Bogor, Semarang ada Bandungan, Jogja, Kaliurang, Solo, Tangmangu, Malang, Batu, Surabaya, Tretes, Bandung, Lembang gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, Makassar itu ada di sekitar di puncak sana itu ada juga banyak ya. Jadi setiap perkotaan seperti itu. Nah, ini bisa menjadi demand teman-teman, pasar teman-teman. Ya, kalian harus bisa kemudian memetakan pasar ini yang akan menjadi target pasar atau calon wisatawan untuk ke desa wisata kalian. Dan itu akan berpengaruh terhadap skala desa, skala pengembangan. Ya, ini skala pengembangan. Teman-teman, kalau mengembangkan sebuah objek wisata itu, jangan kemudian ngoyo-woro ya. Ngoyo-woro itu artinya teman-teman gol itu ya. Itu timnas gol lagi nih teman. Penalti. Oke, jadi terkait skala pengembangan itu jangan kemudian ngoyo-woro, artinya memberikan harapan bahwa wisata ini bisa wisata tingkat nasional, Pak. Bapak Ibu di desa gitu. Kalau kemudian nggak nyanda, artinya daya saingnya rendah. Daya saing itu dipengaruhi tadi atraksinya nggak begitu bagus, nggak begitu unik gitu ya, nggak begitu berbeda dengan yang lain. Kemudian amenitasnya, artinya fasilitas pendukungnya itu, misalnya homestay-nya itu nggak begitu bagus, kemudian dan lain sebagainya, ya. Kemudian aksesnya itu juga nggak dekat dengan pasar dan lain sebagainya, maka susah untuk kita tingkatkan skalanya itu. Makanya teman-teman ya silakan pilih ya. Kita targetnya itu bisa tingkat kecamatan saja misalnya. Ini kecamatan artinya antar desa ya, bukan kemudian satu kecamatan administrasi enggak gitu ya. Nih, antar desa saja atau antar satu kabupaten lah gitu ya. Satu kabupaten atau antar tingkat nasional gitu ya, antar kota atau internasional malah, lintas negara gitu. Ya. Ini ada Ngelanggeran ini, wisata terbaik Asia. Artinya bule-bule internasional sudah masuk ke sini. Oke, itu tingkat internasional, gitu ya. Tapi ketika Wairebo misalkan, wah ini bule-bule sudah masuk ke situ internasional. Gitu ya. Tapi ketika berbicara Pujon Kidul atau di Malang ini ya, kemudian dan lain sebagainya lah desa-desa wisata yang ada di sekitar Jogja atau apa, di tempat saya aja gitu ya, itu skalanya bisa dibilang satu kabupaten aja gitu. Ya kita menyadari itu skalanya kita kalau mau meningkatkan ke tingkat internasional atau nasional, maka kita harus punya atraksi yang memang berbeda dengan yang lain, gitu ya. Panglipuran misalnya gitu, itu tingkat nasional ya antar kota gitu. Orang Malang, orang Jogja kalau ke Bali itu mampir ke desa Panglipuran, desa wisata di yang paling bersih ya, desa wisata terbersih gitu ya. Nah itu di Bali gitu ya. Itu seperti itu. Silakan pilih itu skalanya, gitu ya. Kemudian teman-teman untuk atraksi. Kemudian triple A yang pertama terkait dengan atraksi itu apa yang bisa kita kembangkan, Pak? Minimal kemudian kita bisa memetakan 4 ini, saya katakan ini dari beberapa buku ya, ada Cooper tahun 2016 gitu. Itu ada misalnya ya, atraksi educational, motifnya edukasi gitu ya. Museum, pendidikan, misalnya di sini wisata yang berkaitan dengan pendidikan ekologi, pendidikan tentang sejarah gitu ya. Dulu perang dunia kedua itu ada di sini Pak, misalnya gitu ya. Ya, jejak-jejak Mataram kuno gitu ada di sini. Itu silakan atau curiosity motifs ya. Ini terkait dengan traveler ya. Jadi bagaimana kemudian memberikan sebuah experience baru gitu ya. Ya ini traveler cocok ini gitu ya. Traveler cocok gitu ya. Misalkan pengalaman Tour de Flores ini. Tour de Flores itu artinya mulai Labuan Bajo sana itu sampai Flores Timur sana itu mereka traveling gitu ya. Satu hari hidup di desa ini pindah lagi, kemudian membedakan kehidupan di masyarakat di Pulau Flores gitu ya. Nah, itu bisa kita setting seperti itu. Jadi artinya kemudian antar objek wisata itu saling nyambung gitu ya. Atau leisure. Ya, leisure, staycation. Kuncinya kemudian bikin aja satu cottage begitu di tengah hutan gitu ya. Di tengah hutan yang kemudian tidak diganggu oleh masyarakat, tidak diganggu oleh lain sebagainya, memang hidup dengan alam gitu. Itu harganya mahal loh teman-teman. Itu ada di Temanggung sana ada juga seperti itu. Ada juga yang di Sambi di Jakal sana itu ada juga seperti itu. Staycation di desa gitu. Tapi fasilitasnya hotel.
Itu ada juga mahal gitu ya. Atau recreation ya. Prinsipnya itu engagement, melibatkan masyarakat gitu ya. Ya, misalnya kayak di kota pun nggak perlu desa wisata, di kota pun ya kemudian ada pengalaman, kemudian taman kota tematik atau wisata desa ya, wisata desa. Jadi melihat kehidupan desa dan lain sebagainya gitu ya. Ya berinteraksi dengan masyarakat desa. Jadi silakan dipilih ya teman-teman nanti kalau mau mengembangkan itu. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi, ya ada anomali ketika hati-hati sekali teman-teman. Membuat sebuah desa wisata itu pasti ada benturan nanti dengan struktur sosial yang ada. Karena apa? Karena orang desa di sana itu siap-siap untuk menerima tamu gitu ya. Dari orang luar yang beda culture gitu ya. Memang itu sudah dijawab dalam Sabta Pesona pariwisata ya. Kita bisa welcome dan lain sebagainya. Tapi di dalam manajemen di dalamnya kalau sudah berbicara uang teman-teman, hati-hati, mesti konflik gitu. Saya bilang statement di sini ya. Semua desa wisata itu konflik. Pinter untuk menyelesaikan di internal sendiri. Karena apa? Desa wisata ini prinsipnya kelembagaannya itu milik umum, bukan milik pribadi. Beda kalau milik pribadi, milik private ya, kemudian mengembangkan sebuah hotel di desa begitu, ya punya aku sendiri, tak kelola, masyarakat nggak dapat nggak apa-apa, masyarakat cuma tukang parkir, keamanan nggak masalah. Gitu. Tapi kalau desa wisata, engagement seluruh warga itu penting, dan seluruh warga itu nggak satu kepala, nggak satu pemikiran, pasti ada kemudian yang bentrok gitu, nggak setuju, rebutan uang kah dan lain sebagainya, tapi di permukaan itu bahasanya bahasa-bahasa halus gitu ya. Kalau di Jogja itu seperti itu. Makanya kalau kita mengembangkan ini, ya pertimbangkan sekali kehidupan sosial budaya masyarakat. Jangan sampai mengancam struktur sosial, jadi pecah, jadi kelompok kubu-kubu, akhirnya nggak akur kembali, itu berbahaya gitu ya. Nah itu teman-teman. Dan hati-hati sekali, misalkan ya contoh, ini antara Desa Panglipuran Bali dengan gambar ini, Kampung Warna-Wari di Malang, yang dicat dan macam-macam. Ini berbeda prinsipnya. Ada desa wisata, ada wisata desa, ada wisata kampung kalau di sini. Ini wisata desa, wisata kampung. Ya, artifisial. Kalau desa wisata itu keasrian, kemurnian dari desanya itu kita pertahankan gitu, teman-teman. Gitu ya. Kalau ini artifisial bukan desa wisata ini. Ya. Bukan desa wisata. Kenapa ini prinsipnya bukan mengembangkan culture-nya itu enggak, tapi memang ini tujuannya untuk mengatasi permukiman kumuh ya di pinggir bantaran sungai. Gitu ya, di Sungai Brantas ini di Kota Malang, pusat kotanya gitu. Nah, itu makanya kemudian dia bikin seperti ini, mengundang daya tarik akhirnya bersih gitu ya. Nah, mengatasi permukiman kumuh di sana gitu. Nah, itu prinsipnya berbeda-beda teman-teman. Jangan sampai kemudian bayangkan ya, kalau kalian desa Panglipuran terus meniru-niru era sekarang, dicat pelangi ya, kemudian semua pagar dicat pelangi, bayangkan itu ya, berbahaya sekali itu ide kalian itu. Ya, desa Panglipuran yang sakral ya penuh makna dan lain sebagainya, kemudian kalian cat jalannya itu warna-warni kayak gini itu. Hancur itu nanti kalian dimarahin UNESCO atau apa, meskipun ini belum UNESCO ya. Tapi masyarakat Bali kan akhirnya kemudian marah gitu ya. Kayak dulu ada yang viral karena banyak pelangi-pelangi seperti ini, kemudian ada yang makam itu loh, makam dicat warna-warni. Wah, pengennya jadi desa wisata untuk pengunjungan makam warna-warni. Wah, itu yang marah se-Indonesia itu. Wah, itu namanya gedok tular tapi salah sasarannya gitu. Itu berbahaya. Oke. Terus teman-teman, ini salah satu di buku Kemenko Marves tadi itu yang saya tunjukkan itu struktur organisasi yang beberapa yang harus kalian siapkan ketika mengembangkan desa wisata. Jadi ada urusannya BUMDes-nya, ada urusan terkait dengan kooperasinya. Ini beda-beda loh teman-teman, beda-beda loh. Kalau kalian bicara seperti itu. Jadi kalau motifnya Pok Darwis ini itu organisasi ya, organisasi untuk kepariwisataan, bukan untuk golek bati. Jadi prinsip Sabta Pesona itu diterapkan di sana. Ketentraman, keberlanjutan dana wisata, ya kan? Kalau ada permasalahan-permasalahan sosial itu diselesaikan melalui Pok Darwis untuk keberlanjutan pariwisata. Tapi kalau usaha milik desa, namanya aja usaha. Desa itu memandatkan kepada BUMDes untuk golek bati, untuk cari untung gitu.
untuk cari untung gitu. Makanya ya meskipun cari untungnya itu social entrepreneurship, prinsipnya kan itu. Tapi kan masih tetap entrepreneur gitu mereka, cari untung. Makanya prinsipnya bagaimana kemudian mensinergiskan antara Pokdarwis, BUMDes. Saya kemudian menemukan ini gitu loh. Nah, ini kemana-mana itu saya bawa, ini pemikiran saya murni gitu ya di dalam struktur apa namanya kelembagaan yang ada. Jadi bagi 3 fungsi ekonomi, fungsi wisata, dan fungsi sosial. Kalau kalian ini penting sekali. Jadi desa wisata kesuksesannya ada di sini. Kalau kalian berhasil men-setting kelembagaan organisasi bagus, itu SDM, kemudian pengelolaan, struktur sosial aman, insya Allah. Jadi fungsi ekonomi ini tujuannya itu untuk pendapatan dan kesejahteraan sosial entrepreneurship. Kalau wisata, ini aturan dan norma-norma wisata pesona itu terwujud di sana. Ini output-nya, targetnya. Nah, kalau sosial itu output-nya, target keberhasilan mereka itu adalah partisipasi dan kerukunan masyarakat. Jadi 3 ini harus bekerja sendiri-sendiri. Jangan dicampur. Andaikan dicampur, orang yang bekerja di BUMDes ya, berasal dari Pak RT misalnya, ya, berasal dari Pak RT. Pak RT ini akan nyari uang terus. Akhirnya apa? Partisipasi masyarakat, pertemuan RT nggak kegarap. Ya kan? Ada konflik sosial, kecemburuan masyarakat di sana. Yang diajak sama yang nggak diajak tercemburu. Akhirnya konflik kerukunan masyarakat akhirnya terbengkalai. Iya memang dapat uang, fungsi ekonominya oke, tapi fungsi sosialnya nggak terbengkalai, nggak targetnya nggak tercapai gitu ya. Intinya di situ. Makanya teman-teman harus bisa membedakan 3 fungsi ini. Fungsi wisata Pokdarwis pun harus mau ya melihat bahwa ketua Pokdarwis itu berbeda dengan ketua BUMDes atau ketua manajer usaha tadi, manajer pariwisatanya di sini. Manajer wisata ini bertanggung jawab kepada BUMDes untuk setoran, untuk laporan keuangan keuntungannya. Gitu. Tapi kalau untuk kemudian organisasi Pokdarwisnya, ya di sana kemudian prinsipnya adalah bagaimana pariwisata ini berkelanjutan, sabta pesona tadi. Nah, gitu. Oke. Nah, kalau itu kemudian harus ada yang ngalah. Fungsi sosial, Pak RT, ibu-ibu, Karang Taruna, itu tetap harus sendiri gitu. Tetap harus sendiri. Jangan dicampur. Lah Pak, terus enak banget Pak, di sini dapat uang, di sini enggak. Saling silang dong. Ketika ada keuntungan di BUMDes, keuntungannya berapa? 1 juta, 100.000 masukkan kas Karang Taruna, kas RT gitu. Caranya begitu. Jadi semuanya saling tersilang. Kalau BUMDes butuh gotong royong, ada tamu, ini Karang Taruna itu datang rame-rame untuk membantu. Karena apa? Sudah kita kasih kas RT, kalau yang sakit kita beri bantuan gitu ya. Masyarakatnya meninggal, ada kematian begitu, ada kita beri bantuan dari BUMDes ini. Dan lain sebagainya. Jadi keuntungannya bukan dimiliki oleh BUMDes sendiri, itu bisa saling silang. Ini adalah struktur yang saya lakukan di beberapa desa gitu. Oke. Terakhir mungkin teman-teman terkait dengan saya ingin menunjukkan ini di buku tadi itu saya menemukan beberapa poster ini. Misalnya Taman Sari, ini kan istilahnya the Blue Fire Village. Ini pastinya di Ijen ya, di Kawah Ijen di Banyuwangi ya. Kemudian ada Penting Sari, yang dulu saya dampingi itu The Soul of Merapi. Terus Karangrejo ya, menikmati sisi lain Candi Borobudur. Terus Pujon Kidul tadi yang saya ceritakan di Malang tadi ya, The Paradise of Rural. Kemudian ada Tembi, Bantul ini ya, Jogja, The Royal Heritage. Dieng Kulon, ya, kalian bisa baca The Land of Heaven. Apa yang kita bisa lihat dari sini? Apa yang kita bisa lihat? Pasti semua desa wisata atau objek wisata apapun lah itu butuh branding teman-teman. Butuh branding, ya butuh branding. Ketika kalian sudah menemukan atraksinya yang bagus tadi yang perlu ditonjolkan, ya disitulah kalian harus membuat branding. Ya, brandingnya itu baik itu atraksi maupun experience, pengalaman,
sisi lain dari Borobudur. Jadi kita kalau melihat Borobudur sebagai warisan dunia yang diakui oleh UNESCO, ada loh sisi lain kehidupan Borobudur. Seakan-akan bayangan kita kan, oh Borobudur aja semegah ini, masyarakat sekitarnya seperti apa ya dulu membangun ini, kan gitu. Bayangan kita kan seperti itu. Pengen tahu deh, coba saya tak ke desa wisata itu gitu ya. Ah, seperti itu experience atau daya tawar lain. Gitu. Daya tawar lain. Itu kalian gali, kalian yang selama ini hidup di kota, ya. Bayangkan kalau kalian itu wisatawan, kalau kalian itu pasar calon wisatawan yang membutuhkan objek wisata yang untuk memberikan healing bagi kerja kalian selama di kota yang memang stres tinggi gitu ya. Seperti itu. Nah, disitulah branding akan muncul gitu ya. Branding akan muncul. Ya. Ya. Stres tinggi, healing dong di mana gitu ya. Nah, artinya seperti itu. Artinya seperti itu gitu ya. Nah, yang terakhir ini dari situ semua kemudian program promosi itu sangat penting ya. Tadi yang saya lihat, apa yang saya jelaskan dari desa wisata dengan karakteristik ya 3A tadi, atraksi, amenitas, aksesibilitas, branding masyarakat, kemudian mencari target pasar, akhirnya target pasar ini bisa menetapkan skalanya. Skalanya itu seberapa luas target pasar kita. Apakah kalau di Lombok itu pasarnya itu Mataram dan juga sekarang Mandalika, apakah seperti itu atau hanya sekitar desa sekitar itu saja gitu ya? Nah, intinya di situ. Dan promosi digital itu sangat penting. Saya dulu berhasil untuk misalkan saya waktu itu ketika pengen mendatangkan wisatawan 1.000 orang di weekend, saya kemudian memerintahkan manajer saya bidang promosi untuk bisa blasting ke media Facebook Ads gitu ya. Jadi promosi di Facebook membayar sekian, kemudian target akunnya, target viewernya itu umur sekian sampai sekian, lokasinya di sini gitu. Itu yang saya target. Dan di situ kemudian viewernya jadi berapa, akhirnya ketarik untuk datang ke lokasi wisata itu. Wisata saya yang kemudian saya promosi. Jadi kan kalian nggak sadar kan tiba-tiba di Facebook itu kalau kalian scrolling atau di Instagram itu scrolling ada kemudian muncul wisata ini. Nah, weekend ini kemana dong? Nah, itu kan kalian akan kemudian terdistrak ya. Kemudian weekend ini apa kan ke situ aja deh. Ini referensiku gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Itu caraku untuk waktu itu untuk membina masyarakat di dalam mentargetkan itu. Selain promosi festival, ya kebiar dan sebagainya, gitu ya. Coba kalau kita saya coba untuk terakhir ya sebelum diskusi, saya akan simulasi ya. Misalnya kalian akan mengembangkan di Rinjani-nya. Tor kalian yang bicara mau mengembangkan ke sini. Kemudian saya tadi cari ya, Sade gitu misalnya. Ya, desa wisata Sade itu sudah terkenal ya, internasional juga gitu ya. Kenapa Sade bisa terkenal ya? Ini kemudian bukannya Sade itu unik, ya memang unik atraksinya ya gitu ya. Tapi ada faktor lain teman-teman. Apa faktornya? Faktor lokasi. Ya, yang saya tadi bilang itu ya, interdependensi, interrelasi gitu ya antar ruang. Karena Sade ini itu antara raya di bandaranya itu dengan Mandalika. Jadi orang-orang ke Mandalika itu bisa mampir ke Sade gitu. Dan itu hemat waktu gitu ya. Ada nilai plus 1 kali jalan gitu dan efisien waktu dan efisien hemat biaya transport. Makanya Sade itu sangat ramai gitu. Ya, ketika kemudian Mataram menuju sini di antara sini pasti potensial kalau kan mau mengembangkan itu. Atau Mataram dengan gili-gili ini ya, Gili Trawangan dan lain sebagainya, di sekitar sini itu potensial sekali dikembangkan itu. Tapi kalau di ujung sini, misalnya ya, di ujung utara Lombok Utara ini, ya di sebelah timur ini jauh dari pusat perkotaan yang ada di sini. Kalian harus berpikir keras. Skalanya itu mau menarik dari Mataram misalkan, mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, ya, untuk wisatawan itu menuju ke sini, hanya untuk satu objek. Gitu ya, dengan perjalanan yang jauh. Makanya atraksinya harus benar-benar yang staycation yang memang worth it untuk didatangi. Tapi kalau atraksinya tidak
bisa membuat daya saing yang tinggi skala nasional itu, antar kota itu, maka nggak perlu jauh-jauh, skalanya itu nggak perlu kemudian besar-besar, nggak perlu berinvestasi yang besar-besar mengundang macam-macam, cukup antar desa saja nggak apa-apa. Cukup atraksi yang sekitar desa situ, misalnya desa situ itu apa namanya kota kecil ya, ibu kota kecamatan begitu, cukup bikin aja kemudian apa tempat-tempat makan ya, kemudian view dan ada musik dangdut dan lain sebagainya, selesai gitu. Itu sudah kemudian menjadi sebuah atraksi di sana gitu ya. Nah, itu bayangan. Jadi misalkan kayak contoh lagi kayak apa namanya? Tadi saya cari itu Panglipuran misalkan ya. Panglipuran. Kalau lihat posisinya Panglipuran itu ya, Panglipuran di sini. Jadi kalau kita lihat Denpasar gitu ya, itu sebagai center dari pariwisata di Bali, nah itu searah dengan Kintamani gitu ya. Jadi orang ke Panglipuran itu nggak hanya ke Panglipuran saja, tapi mampir setelah dari Kintamani, mampir ke Panglipuran, jadi satu paket, satu hari itu ke Ubud dan lain sebagainya, satu paket gitu ya. Makanya gitu. Nah itu artinya prinsip efisiensi di dalam pariwisata gitu. Seperti itu. Begitu juga sekarang yang di Jogja itu, yang di sekitar tebing Breksi, Manggeran itu orang yang mau ke Gunung Kidul, gitu. Breksi itu bukan jadi tujuan utama, mereka itu tujuan tambahan dari paket untuk ke Gunung Kidul di sana. Kira-kira itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau lebih waktunya. Terima kasih. Kalau mau diskusi monggo. Matur nuwun, saya kembalikan ke Mbak Isti. Baik, terima kasih banyak Pak Agung. Siap. Ini kalau boleh saya bilang nih, materi dari Pak Agung ini cukup mahal dan luar biasa nih, karena kita juga diberikan langsung sumber-sumber dari buku, jurnal, dan juga berita yang artinya teori ataupun bentuk implementasi yang dijelaskan dari Pak Agung tadi udah diriset dan juga didalami oleh Pak Agung sih Pak. Sampai tadi kita diberikan simulasi dan rencana pengembangan desa di sekitar kawasan Gunung Rinjani loh. Ini buat teman-teman divisi Parekraf harus banget dicatat dan didiskusikan lebih lanjut nih. Jadi tadi hal yang dapat saya simpulkan, jadi Pak, tidak seluruh desa tuh cocok untuk dijadikan desa wisata. Kita juga perlu untuk mengetahui potensi dan tujuan pembangunan desa tersebut. Yang terpenting adalah kesejahteraan penduduk dan kita perlu menjaga struktur masyarakat maupun adat istiadatnya. Kalau misalkan desa tersebut memang berpotensi sebagai desa wisata, kita juga perlu mengetahui apakah desa tersebut based on budaya, alam, ataupun buatan, sehingga dalam pembangunan itu ada arah yang jelas untuk pemberdayaan sumber daya manusianya, aksesibilitas, pemanfaatan teknologi, ataupun branding dari desa wisata tersebut agar menjadi daya tarik wisatawan. Oke, sekarang langsung aja ya Pak, saya akan membuka sesi Q&A. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung on mic, raise hand, atau menulis pertanyaan di kolom chat. Aduh, ini langsung ada 2 orang yang raise hand nih Pak. Oke, tadi aku lihat Kak Meiti dulu, silakan Kak. Ya, selamat malam Pak Agung, terima kasih atas pemaparannya. Tadi aku sempat dengar Pak bahwa Bapak memberikan edukasi terkait Facebook Ads gitu ya Pak kepada masyarakat. Nah, ketika sosialisasi Facebook Ads ini, kira-kira kendalanya apa aja ya Pak yang biasanya ditemukan? Kemudian kita tahu juga bahwa untuk memasang ads ini kan kita membutuhkan, masyarakat pasti membutuhkan dana ya Pak ya. Kira-kira nanti dana tersebut itu didapatnya dari mana untuk memasang ads tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi Bapak sempat memaparkan tentang kalau bisa bikin paket-paket wisata gitu ya. Apakah memungkinkan kalau sepengetahuan aku ketika sosialisasi kemarin tentang Timbanuh, mereka itu kan berhasil di beberapa melakukan perkebunan juga ya Pak, kayak alpukat apa kalau nggak salah, kalau tidak salah. Nah, apakah bisa juga paket-paket wisatanya ini misalnya belajar menanam alpukat gitu bersama warga atau seperti apa? Itu aja Pak, terima kasih. Langsung atau gimana Mbak Isti? Ya, boleh Pak Agung kalau misalkan langsung dijawab. Oke, makasih Mbak Meti. Jadi pertama gini Mbak Meti,
Facebook Ads itu waktu itu strategi saya dalam mendampingi itu untuk promosi, begitu ya. Jadi saya tidak mensosialisasikan ke masyarakat umum. Jadi yang kita setting itu adalah tim pengurusnya, pengurus desa wisata itu. Gitu. Nah, karena susah juga kalau kita Pak petani kita suruh Facebookan nggak mungkin, HP aja nggak punya, yang Android. Ya. Nah, istilahnya seperti itu ya. Jadi memang sengaja kita cari orang yang yang masyarakat anak muda lah istilahnya, anak muda yang tahu tentang Facebook, tentang sosmed, dan dia bisa belajar dan kita ajari untuk Facebook Ads itu gitu ya. Ya prinsipnya Facebook Ads itu kan kayak apa ya? Lelang ya, isinya lelang. Jadi siapa yang bayar lebih di sana di Facebook itu dengan target promosinya itu akan didahulukan gitu. Kalau kita berani bayar lebih. Nah, kalau sekitar waktu itu kan saya di Prambanan Klaten, Solo, Jogja, Klaten ini, itu kan waktu itu nggak begitu banyak ya belum kayak sekarang lah promosi tentang apa istilahnya endorse gitu kan, nggak kayak seperti sekarang banyaknya gitu ya. Itu cepat dengan harga 300.000 aja seminggu, satu kali upload itu bayar 300.000 itu sudah kemana-mana gitu ya. Istilahnya dengan target kita sudah langsung banyak yang muncul gitu ya. Meskipun nggak dominan banget gitu ya. Tapi minimal target viewernya itu saya targetkan 3.000 orang tercapai, bahkan sampai 4.000 dan itu kita kurangi dari 3.000 viewer itu minimal yang berkunjung itu 50% lah gitu ya. Atau 50% kurang ya. Berarti 1.000-an itu sudah tercapai begitu ya. Ininya seperti itu. Dan kemudian dananya dari mana? Ya itu artinya kalau kita kesepakatan antar pengurus di situ. Jadi saya bilang di dalam pengurus itu ada BUMDes yang punya modal usaha, ada Pokdarwis, ada masyarakat. Gitu ya, ada 3 fungsi tadi itu. Kita kumpulkan bareng. Jadi tidak kemudian harus pemudanya tok yang kita sentuh, enggak. Kita kalau pemudanya tok nggak punya duit mereka gitu. Mereka oke kalau gotong royong, tapi urusan duit nanti dulu, saya belum bekerja kan gitu. Jadi ada pengusaha-pengusahaan lokal yang memang kan kalau di struktur desa itu kan strukturnya sangat erat sekali ya. Ketika ada orang kaya di situ, nah itu kita manfaatkan. Kalau mereka nggak keluar uang atau apa untuk iuran desa untuk pengembangan desa, itu kan mereka akan ada sanksi sosial sendiri. Kalau di desa itu seperti itu. Nah, prinsip itulah yang kita manfaatkan dong, ya sedikit-sedikit licik lah, gitulah. Nah, itu yang kita manfaatkan gitu loh. Nah, gitu. Nah, itu kita coba untuk kemudian ya kita modal 300.000 ya urunan dulu lah, gitu ya. Akhirnya kemudian dapat seperti itu lah. Modal semakin besar, semakin dapat income. Lah, inilah titik kritisnya di situ. Rebutan, tawur sudah wis. Matanya hijau semua. Nah, gitu. Itu hati-hati ya di sana. Kemudian yang kedua paket wisata, Mbak. Jadi kalau berbicara paket wisata, atraksi ya ini ya. Sekali lagi saya bilangnya itu sasaran pasarnya siapa dulu gitu ya. Hati-hati membuat paket wisata. Ketika tadi itu adalah alpukat gitu ya, perkebunan alpukat gitu ya, paket untuk edukasi dan sekaligus makan dan lain sebagainya. Kalau kita berani dan ini ada daya saing untuk bisa menggait wisatawan kaum urban, perkotaan itu keren, laku gitu ya. Dengan prinsip aksesnya itu kemudian mudah dan kemudian daya saingnya kita gandengkan paketnya itu. Misalnya kalau kita dekat dengan Mandalika, ya sekalian paket wisata ke Mandalika mampir untuk makan alpukat gitu ya. Nah, itu laku. Tapi kalau paket wisata makan alpukat di tengah gunung di ujung gunung sana, berapa paketnya Pak? 100 juta. Mendaki gunung cuma makan alpukat Pak. Wah, itu mikir-mikir orang wisatawan mau datang ke situ gitu. Nah, terus kemudian skala kecamatan misalnya, skala antar desa wisatanya itu. Jadi pasarnya ya desa-desa antar desa situ kemudian mau giling ke situ gitu ya. Mau ke situ misalnya gitu ya. Itu kita buat paket apa wisatanya di sana? Makan alpukat Pak gitu ya. Di tempatku aja udah banyak. Kan satu desa masalahnya, satu kecamatan. Itu kan perkebunan alpukat semua. Jadi ya nggak percuma gitu ya. Intinya di situ ya. Makanya ada sebuah prinsip diferensiasi. Apa yang berbeda, apa yang unik. Nah, apa yang unik ini posisikan kita sebagai pendamping ini sebagai calon wisatawan. Kalau targetnya kaum urban, kita butuhnya apa? Oh, kita mau kalau anak-anak Pak, punya anak-anakku ini pengen berenang di sungai, kita cari lokasi objek wisata yang ada sungai bersihnya di sana, yang aman untuk anak-anak. Itu laku mesti. Gitu ya. Posisikan seperti itu.
Nah, seperti itu. Kalau kita posisinya itu skalanya antar desa saja, kayak kita jadinya desa tetangga lah. Jadilah kalian itu sebagai orang desa tetangga. Kalau saya suntuk di desa ini setiap hari berkebun, terus saya healingnya kemana ya? Oh paling nonton dangdut Pak. Ya sediakan di situ panggung untuk dangdut. Rame mesti. Nah gitu ya. Dangdut dengan ada kopi-kopinya laku kopi kalian. Nah, intinya sederhana itu, gitu ya. Ya kita harus membahasakan kalau di masyarakat paling sederhana, bahasa sederhana. Jangan sampai bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi langit ya. Mereka kan garu-garu kepala seperti saya sekarang. Oke, demikian mungkin Mbak Isti. 41. Oh, nyambi nonton bola ya Pak ya. Oh, seru. Baik, terima kasih banyak Pak Agung atas jawabannya dan terima kasih juga untuk Kak Meci atas pertanyaannya. Mungkin dari selanjutnya untuk Mas Buhari silakan untuk on mic. Oke, selamat malam Mas Agung. Halo, malam-malam. Oke, salam kenal Pak, saya dari fakultas sebelah. Dari mana? Fakultas sebelah Bapak. Oh, apa? Dari teknik sipil. Aku mau nanya nih, Siap. tadi kan disampaikan bahwa dalam pembangunan pemberdayaan desa bisa terjadi konflik, baik dari sisi masyarakat, pemerintah, private sector, ataupun stakeholder terkait nih Pak. Nah, apabila masyarakat adatnya setempat memang benar-benar memegang erat adat istiadat, ataupun nilai-nilai leluhurnya, terus dan enggak setuju sama perubahan yang direncanakan, gimana ya solusinya Pak? Mungkin salah satu contohnya sependek pengetahuan saya, mungkin kayak di Tengger ya Pak. Tengger itu kan kemiringan 60 sampai 80 derajat ya Pak. Lahan pertaniannya mungkin bisa harusnya di terasering gitu biar nggak terjadi longsor. Tapi masyarakatnya kan memegang erat nilai leluhur atau tanah Tengger atau tanah Tegak. Itu gimana ya solusinya? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Bukhari. Jadi begini Mas, justru ya, prinsip desa wisata itu mempertahankan adat istiadat dan dijadikan sebuah keunikan atraksi, Mas. Itu yang susah, Mas. Gitu. Justru yang semakin murni, semakin original, semakin kental, itu menjadi nilai tawar yang tinggi dari desa wisata. Justru itu, gitu ya. Kalau kemudian kita salah mengarahkan, contoh ya, desa wisata prinsipnya pandangan orang desa itu hati-hati teman-teman. Orang desa itu kalau berwisata, kalau desanya itu dikembangkan menjadi sukses sebagai desa wisata, gimana indikatornya Pak? Rame. Itu hati-hati. Itu bukan desa wisata itu. Gimana kalau berhasil, kita seperti apa Pak indikatornya? Bisa rame Pak. Kalau kita wisata kan biasanya rame Pak, naik bis, naik odong-odong kayak yang kereta-keretaan itu. Kan terus rame Pak di Parangtritis, beli cilok dan macam-macam. Itu yang dipandangkan orang desa itu seperti itu. Nah, kita kemudian mengikuti itu, menyediakan mass tourism. Dari mass tourism itu, dari yang awalnya orang dari sawah, bawa traktor begitu, nggak macet, akhirnya macet sekarang. Nesu-nesu mereka, marah-marah mereka. Yang awalnya aku tentrem, malam-malam minggu gini aman, nyaman, lihat TV sambil leyeh-leyeh begitu ya, menikmati malam di suasana desa dengan suara jangkrik begitu. Tiba-tiba jedak-jeduk dangdutan, gitu ya. Marah mereka, gitu. Itu prinsipnya di situ, gitu. Ya, prinsipnya di situ. Makanya kemudian hati-hati ketika kita men-setting, kalau memang ada originalitas di sana, itulah yang kalian dorong untuk menjadi sebuah atraksi desa wisata. Jadi desa wisata itu bukan mass tourism yang saya tadi bedakan itu, Mas. Massal, enggak. Mereka itu wisata minat khusus. Sepi, ya. Mereka tuh kunjungannya sedikit, tapi duitnya banyak. Itu bedanya. Kalau mass tourism, orangnya rame, duitnya sedikit. Ping tapi bayarnya murah, tapi dikali orangnya banyak, kan jadinya banyak juga gitu. Tapi kalau wisata minat khusus, orangnya sedikit, uangnya mahal, bayarnya mahal, gitu. Karena experience itu yang dan nggak semua orang bisa mampu membeli itu, gitu. Seperti itu. Kalau desa benar-benar desa wisata yang menawarkan experience ya di sana. Oke, gitu ya Mas Bukhari ya. Oke, terima kasih Mas Agung. Siap. Baik, terima kasih banyak Pak Agung atas jawabannya dan Mas Bukhari atas pertanyaannya. Nah, ini ada lagi yang raise hand dari project leader di ATC Batch 5 nih Pak.
Jadi Wih, kayak keren. ketuanya untuk project tahun ini. Oke, silakan untuk Kak Indri. Halo Pak Agung, Assalamualaikum. Salam. Sebelumnya terima kasih ya Pak udah mau sharing bareng kita malam hari ini. Saya bersyukur banget kedatangan narasumber keren ya. Semoga nanti kita bisa sharing secara offline Pak. Kebetulan saya juga di Jogja. Oh iya, ngopi bareng aja. Boleh Pak. Mbak Istri, itu Mbak Istri sudah murid saya, harusnya sudah bisa menjelaskan itu. Oke Pak Agung, di sini saya ingin bertanya nih Pak, terkait tadi saya tertarik dengan kalimat seharusnya desa wisata itu membranding kemurniannya, seperti itu. Jadi kalau bilang masalah desa wisata, banyak banget nih pariwisata dari adat, budaya, dan juga bahkan kemarin teman saya yang sekolah di bagian pariwisata itu mengatakan makanan pun itu bisa di-branding nantinya desa tersebut untuk menjadi desa pariwisata. Nah, pertanyaannya seperti ini, Pak. Kebanyakan desa wisata yang sudah viral dikenal oleh banyak publik. Nah, itu kemurnian dari desa tersebut itu lama-lama menghilang karena mengikuti keinginan konsumen, seperti itu. Contohnya gitu Pak, contohnya di mana ya? Saya nggak tahu ya, mungkin di Bali mungkin contohnya. Mungkin dulu di Bali nggak ada yang namanya tempat-tempat untuk malam gitu, apa namanya? Saya lupa. Dugem. Diskotik, ya dugem. Nah mungkin itu nggak ada gitu kan dulu. Dulu Bali hanya terkenal dengan adat dan budayanya, terus juga terkenal dengan tari kecaknya dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu kenapa ada? Karena memang banyak yang menginginkan mengikuti keinginan konsumen seperti itu. Karena mau tidak mau juga pun masyarakat juga tertarik kan Pak sama yang namanya pertumbuhan ekonomi seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, apa yang seharusnya kita lakukan gitu Pak? Padahal sangat disayangkan kan kalau misalkan dulu desanya sangat indah, sangat asri, sangat kental adat dan budaya, tapi ketika sudah di branding, sudah viral, malah hal-hal kemurnian itu mulai menghilang seperti itu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Makasih Mbak Indri. Ya. Makasih Mbak Indri. Jadi begini Mbak Indri, bahkan Mbak Indri ya, prinsipnya Thailand, tahu nggak Thailand? Ya, Thailand di dalam, kenapa kok wisatawan kunjungan wisata Thailand sama Indonesia itu kalah terus Indonesia? Lebih tinggi sana gitu. Padahal kalau kita lihat ya atraksinya ya menang kita lah kalau dibanding Raja Ampat, Komodo gitu ya. Ya. Tapi wisata Thailand sangat tinggi sekali gitu. Pak Jokowi ngejar sana tuh sampai koyok susah banget gitu. Kenapa? Karena mereka menerapkan prinsipnya 3S, Mbak. Dengan target pangsa wisatawan internasional Eropa, benua biru sana. Apa itu 3S? Sun, matahari. Jadi orang Eropa itu kalau ada matahari itu berlomba-lomba berjemur gitu ya. Saya pernah diajak itu di Eropa, ditanya temanku, ada matahari kamu nggak keluar rumah kok? Aku bendino setiap hari Mbak aku di Indonesia matahari. Rasa kaget aku. Kamu aja sana. Itu sun. Terus yang kedua sen, pasir. Nah, pasir. Jadi pantai itu menjadi satu atraksi utama bagi warga-warga kaum kulit putih sana. Yang ketiga seks. Gitu. Itu brandingnya Thailand itu. Indonesia mau dibrandingkan seperti ini, wah langsung demo di mana-mana. Tapi begini, jadi kan kemudian arahnya itu ada pangsa pasar lain gitu Mbak, ada pangsa pasar lain. Lombok, NTB itu sudah membrandingkan untuk Muslim tourism gitu ya. Nah itu halal tourismnya itu mereka branding situ. Bali itu mereka punya pilihan itu karena pangsa pasarnya Australia dan orang luar negeri ya memang hanya seperti itu permintaan. Tapi ada pembedaan Mbak. Ada pembedaan. Kalau urusannya adat istiadat, misalnya gampangan nyepi lah, mana ada diskotek berani, Mbak, jedak-jeduk saat nyepi, Mbak. Gitu. Jadi tetap ada pembedaan, Mbak. Ada satu garis yang memang ini urusan adat istiadat. Kemudian kalau ada perayaan begitu yang adat begitu, mereka akan minggir gitu ya di sana. Dan itu yang permintaannya kaum itu karena pangsanya kulit putih, pangsanya orang Eropa, misalkan gitu ya. Tapi mereka disediakan di urban, Mbak, di perkotaan dengan stay-nya mereka, staycation-nya mereka di situ. Jarang kemudian di desa itu jedak-jeduk, Mbak, kehidupan malam itu, kecuali desa yang dalam tanda kutip, yang memang ada loh desa-desa yang menyelinap gitu ya.
kawin kontrak gitu ya. Itu ada banyak ya, ada di situ. Nah, itu atraksi sendiri ya, itu bukan desa wisata. Ya. Tapi ada bedanya itu, Mbak. Kalau kemudian desanya itu beda ya dengan tadi yang saya bilang di awal. Kalau desa mengikuti keinginan wisatawan dalam arti standar kehidupannya wisatawan, misalnya kebersihan, ya, kesehatan, higienis. Nah, itu standarisasi, Mbak. Atraksinya tetap murni, tapi tolong ini disetting agar higienis, lebih higienis. Karena apa? Orang Jepang kalau minum banyu gentong, Mbak, langsung senep, Mbak. Gitu. Mencet-mencet di situ. Kita langsung diprotes tuh sebagai IO, gitu ya, sebagai tour agent-nya. Gitu. Itu berbahaya bagi mereka. Nah, itu bukan kemudian kita menyesuaikan harus mengganti, enggak. Tetap aja minumannya teh, tapi kalau bisa tehnya yang airnya dari air mineral lah, gitu. Misalnya begitu. Misalnya ini misalnya ya, gitu ya. Jadi prinsipnya yang disesuaikan sesuai dengan permintaan sana, bukan mengubah atraksinya menjadi kebutuhannya kehidupannya sana. Kalau kita ngubah dari kemurnian desa menjadi kehidupan sana, nggak usah berkunjung ke sini. Kalian di sana aja udah banyak, diskotik, bar misalnya gitu ya. Bar kan di sana banyak, Mbak. Ngapain kita bikin bar di desa sini? Jauh-jauh mereka naik pesawat hanya untuk minum bir di bar itu. Di sana udah banyak banget. Mereka butuh experience yang berbeda. Oke, gitu Mbak Indri. Oke, terima kasih Pak Agung. Sama-sama. Baik, terima kasih banyak Kak Indri atas pertanyaannya dan Pak Agung atas jawabannya. Ini dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Aku kasih satu kesempatan terakhir. Boleh langsung raise hand dan on mic atau mungkin langsung nulis di kolom chat. Oke, ada lagi? Mungkin aku kandan ya dari 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, silakan Kak Ainun. Terima kasih sebelumnya Kak Isti untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, terima kasih banyak atas materinya yang luar biasa yang saya pribadi baru mendapatkan mengenai pariwisata lebih lanjut. Di sini saya mohon izin untuk bertanya mengenai satu hal yang saya rasa sangat penting sebelum kita melanjutkan ke membangun pariwisata atau desa wisata yang nantinya akan menjadi salah satu sumber pendapatan juga bagi desa. Di sini mengenai pembagian fungsi pengelolaan dari desa tadi, yaitu dari fungsi ekonomi, kemudian wisata, dan sosial. Nah, apabila pada satu kasus di suatu desa, struktur dari ketiga sektor tersebut sudah terbangun, Pak. Jadi masing-masing anggotanya sudah tersusun dan ada 1 atau 2 yang merangkap, baik dari ekonomi, wisata, dan sosial. Nah, tentunya kita sebagai pendatang yang baru, yang memang tujuannya akan membantu dalam pariwisata misalnya, tidak bisa serta-merta langsung merubah itu. Nah, bagaimana caranya kita melakukan pendekatan agar tidak terjadi kesalahpahaman, karena kembali lagi seperti konflik yang sebelumnya Pak Agung jelaskan mengenai pendapatan, kalau sudah berbicara soal uang itu pastilah akan sensitif sekali. Seperti itu Pak. Terima kasih sebelumnya. Oke, makasih Mbak Ainun. Ini menarik. Jadi begini, pengalaman saya beberapa desa yang baru saya dampingi ini. Ini ada satu desa lagi yang muncul baru lagi nih di Karanganyar sana, namanya mau membuat desa film. Nah, saya diajak teman-teman isi Surakarta sana. Pemenang desa filmnya aneh-aneh. Tapi ya tidak apa-apa. Artinya ya tak aja karena ya memang untuk masyarakat ya dan teman-teman isi semangat ya. Yang penting kamu di depan ya. Saya tak menyuplai bahan saja. Kalau saya karena mendampingi desa itu harus total loh teman-teman. Setiap hari semantau, kemudian harus datang ke lapangan, gitu, pendekatan dengan masyarakat. Kalau nggak gitu, nggak jalannya. Oke, kembali ke Mbak Ainun tadi. Jadi ketika strukturnya sudah terbentuk beneran, Mbak, ya malahan gitu ya, enak kita. Nah, tapi
yang perlu kita dekati adalah penjelasan tentang targetnya, fungsi dari masing-masing kamar tadi itu, gitu. Nah, targetnya beda-beda, gitu. Nah, bila bayangannya yang selama ini ada, pastinya ketika belum ada tahu pelatihan-pelatihan tentang desa wisata, mereka taunya itu, ya semuanya itu bergerak untuk mendukung desa wisata. Baik itu Karang Taruna, itu ya piye carane apa megang parkiran deh, apa objek wisata gitu ya. Terus ibu PKK dodolan jualan di objek-objek wisata itu, gitu ya. Dan itu semuanya berbeda dengan BUMDes gitu. Akhirnya rebutan lapak, tawur loh mereka gitu ya. Itu yang terjadi kayak gitu. Nah, kita harus tahu mana ketika berbicara ekonomi targetnya tadi itulah pendapatan. Tapi pendapatanmu ini itu nggak gede nggak apa-apa. Asalkan kamu mengajak sebanyak-banyaknya orang-orang desa di sini untuk terlibat di dalam usahamu. Gitu. Jadi keuntungan BEP-mu ya, laba bersihnya itu kecil nggak apa-apa. Tapi omsetnya harus besar dan omset ini harus anggota-anggotanya ini, misalnya pekerjanya, orang-orang yang jualan di sana itu harus KTP sana. Gitu. Kayak gitu. Kalau kamu nggak bisa menggandeng orang-orang di sini, misalnya yang jualan orang-orang luar, labamu harus gede. Yang laba yang masuk ke PAD-nya desa itu, pendapatan asli desa. Nah, gitu. Nah, itu deal-dealan dengan, saya itu pernah misalnya ngelola di sini ya, desa wisata di sini. Ada restoran, ada macam-macam itu, ya. Kita itu 1 bulan itu omsetnya itu 60 juta. 60 juta, bayangkan. Kemudian harusnya kalau BUMDes yang pintar gitu ya, kan modalnya semua dari BUMDes. Harusnya BUMDes yang pintar, itu kan persentase. Modal saya nanam saham berapa untuk modal itu, dikelola persentase. Yang pengelolaan 60, yang sahamnya 40. Harusnya kan begitu. Ya kan? Tapi enggak. Kalau BUMDes di sini kan dulu nyewakan lahan sawah. Sawahnya yang kita pakai, dulu kalau sawah disewa oleh petani berapa? 5 juta, Pak. Berapa itu 1 tahun? Sekarang 2 patok, berarti 10 juta, Pak, 1 tahun. Oke. Tak tawar deh. 1 bulan tak kasih 2 juta, berarti 1 tahun berapa? 24 juta. Mau nggak? Mau, Pak, mau. Bodohmu aku. Karena apa? Omsetku kan 1 bulan aja 60 juta. Laba bersih bisa 30-20 juta. 1 bulan loh itu. Tak kasih 2 juta mau mereka. Ya udah, nikmati itu aja. Yang lainnya kemudian buat pengelola masyarakat gitu. Itu caraku kemudian memberikan nasihat ke masyarakat kayak gitu. Gitu cara. Ya itu tetapi itu pengalaman-pengalaman yang bisa kita pelajari ya. Ke depan kalau teman-teman kemudian mau meningkatkan PAD, kemudian ini kan untuk kepentingan masyarakat nggak apa-apa, bukan saya main sendiri nggak, karena saya pendamping di sini. Jadi gitu caranya itu ya. Nah, gitu. Nah, itu Mbak, jadi harus tahu kamar-kamarnya, fungsinya. Kalau memang berbicara sosial harus diutamakan dulu. Jadi di dalam omsetnya 60 juta tadi, laba bersih 20 sampai 30, di situ nanti dipotong gaji karyawan. Terus saya menyisihkan dana pengembangan yang untuk tadi mengembangkan 1 tahun itu harus ada atraksi baru, dan dana sosial. Dana sosialnya sekitar 1 sampai 2 juta per bulan, Mbak. Untuk apa? RT-nya berapa? Ada 4. Karang Taruna 1. PKK ada berapa? Kemudian dana kematian kalau ada orang sakit atau orang meninggal, ada kita kan misalnya dengar di di masjid ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan gitu kan. Nah, itu langsung kirim orang, kirim. Ini dana sosial tahun ini bulan ini bisa dipakai untuk itu. Nah, gitu caranya. Ada orang sakit yang keras buat oke, ini buat itu. Jadi yang kamar sosial ini, Mbak, kamar sosial ini semangat mereka. Ya, karena mereka iurannya hanya per RT itu biasanya 1 bulan kan biasanya 5.000 per orang ke kakak. Dapatnya cuma 100.000, kita biasa sumbang 200 sampai 300.000 tambahannya. Gitu per bulan, Mbak. Kas mereka banyak, senang mereka. Kalau diajak gotong royong, berangkat mereka. Ayo gotong royong, nah, gitu caranya. Masa nggak malu udah disumbang per bulan kok, nggak mau membantu gitu ya. Nah, itu namanya sosial kapital yang kita mainkan di situ. Gitu ya Mbak Inen ya. 51. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih banyak Kak Inin atas pertanyaannya dan Pak Agung atas jawabannya.
Oke, karena sudah jam segini sesi Q&A aku tutup ya teman-teman. Kalau misal nih Pak Agung ada teman-teman delegasi yang masih penasaran dengan materi tadi atau mau tanya-tanya lebih lanjut tentang pariwisata atau tentang kegeografian, bisa menghubungi kemana nih Pak? WA juga boleh. Ini tak share ya nomor WA aku ya. Iya Pak. Oh, IG-nya juga boleh. IG ku apa ya? Terus kalau ono Agung Satrio gitu loh. Paling ada. Untuk IG-nya udah kami tag, Pak. Oh ada ya? Oh ya. Iya, sudah. Oke. Nah, kalau alamat-alamat sosmed itu lali. Apalagi password ya. Kalau ganti HP jadi berapa itu? Makanya nggak pernah ganti HP ini. Passwordnya lupa. Oke Mbak. Oke, siap Pak. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan masih ada pertanyaan bisa langsung menghubungi nomor WA tersebut atau melalui DM Instagram. Di fallback nggak nih Pak? Oke. Oh ya. Oke, terima kasih banyak Pak Agung. Nah, selanjutnya kita udah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Tapi sebelum mengakhiri sesi diskusi ini, yuk teman-teman bisa on cam terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Yang mau dandan boleh dandan dulu, yang belum pakai jilbab boleh pakai jilbab dulu. Terus kemudian sambil menunggu, aku mau mengingatkan untuk teman-teman mengisi presensi pada link yang telah dikirim di kolom komentar. Ini mungkin aku tunggu sampai 2133 ya teman-teman. Oke. Pak Agung lagi di Jogja mana, Pak? Di rumah, di Prambanan. Oh, di Prambanan. Saya itu kan pendatang di Prambanan terus ngobrol-ngobrol Prambanan. Jadi terus akhirnya sudah ramai aku balik ke kamar lagi ya kan gitu. Karena bising. Udah berapa nih Pak skornya? 5-1. Oh, 5-1. Oke. Kemarin kalian nonton Prambanan Jazz nggak? Aduh, mau nonton tapi kehabisan tiketnya, Pak. OTS mahal banget. Oh, besok tanggal 6, Dewa. Tanggal 6 Agustus. Dewa 19, 30 tahun. Konser Prambanan. Beli. Nanti mampir di tempat saya boleh ngopi-ngopi dulu ya. Di belakang ada kafe tuh. PPSMB, Pak. Kasihan banget hidup Mas sebagai mahasiswa. Senang dikit nama. Giling. Oke, udah. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Agung karena Bapak telah menyediakan waktu dan ruangnya untuk mengisi materi yang luar biasa kepada teman-teman delegasi yaitu CPS 5 di Desa Timbanuh, Lombok Timur. Di tengah-tengah nonton Pimnas dan juga besok Lebaran ya Pak ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada seluruh delegasi yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sesi pembekalan malam ini. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di pembekalan berikutnya. Dan juga selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi teman-teman yang beragama Islam. Terima kasih.